mahasiswa semuanya, perkenalkan saya Bung Peggy Arifianto, dosen desain komunikasi visual Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Selamat datang pada pembelajaran mata kuliah pemasaran visual terpadu. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas satu materi yang sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa semuanya sebagai seorang desainer komunikasi visual. Materi tersebut adalah perkembangan komunikasi pemasaran. Mengapa materi ini penting, teman-teman? Karena ketika kita berbicara tentang desain komunikasi visual, kita sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai bagaimana sebuah desain menjadi menarik. Lebih dari itu sebenarnya, kita harus memahami untuk siapa desain tersebut dibuat. Apa tujuan komunikasinya, media apa yang digunakan, dan bagaimana konsumen menerima pesan tersebut sebenarnya. Dan pada akhirnya, bagaimana desain yang kita buat dapat membantu sebuah brand berkomunikasi dengan konsumennya. Coba kita lihat kondisi saat ini ya teman-teman ya. Bagaimana ketika sebuah produk baru diluncurkan, konsumen bisa mengenal produk tersebut melalui berbagai cara. Teman-teman mungkin bisa melihatnya melalui Instagram, bisa melalui TikTok, bisa melalui YouTube, atau bahkan bisa melalui marketplace yang teman-teman miliki. Atau bisa juga melalui influencer, dan bisa juga loh dari teman-teman, rekomendasi teman-teman sendiri gitu ya. Bahkan konsumen juga bisa menemukan sebuah produk melalui sebuah komentar atau review dari orang lain. Bandingkan dengan kondisi beberapa dekade yang lalu. Pada saat itu komunikasi pemasaran lebih banyak dilakukan melalui media televisi, radio, surat kabar, billboard, brosur, katalog, dan bahkan sampai tenaga penjualan itu sendiri. Artinya apa teman-teman? Cara brand berkomunikasi dengan konsumen telah mengalami perubahan yang sangat besar. Dan perubahan tersebut, perubahan inilah yang kita akan pelajari pada video kali ini. Oke teman-teman, kalau kita lihat sejarahnya ya teman-teman, komunikasi pemasaran ini mengalami beberapa perkembangan besar sebenarnya. Mulai dari perkembangan pada era produksi, kemudian ada era penjualan, lalu ada era pemasaran, dan akhirnya berkembang menuju pemasaran yang sekarang holistik dan digital saat ini gitu ya. Pada era produksi, teman-teman, fokus utama perusahaan adalah bagaimana menghasilkan produk secara efisien dalam jumlah yang sangat besar atau sangat banyak gitu ya. Jadi orientasinya lebih banyak pada sebuah produk. Kemudian pada era masuk di era penjualan, fokusnya itu mulai bergeser teman-teman. Yang pada bagaimana produk tersebut dijual kepada konsumen, komunikasi pada masa ini itu cenderung lebih persuasif. Perusahaan itu berusaha meyakinkan konsumen agar membeli sebuah produk yang mereka tawarkan. Kemudian berkembanglah menjadi era pemasaran. Nah, pada tahap ini terjadi perubahan cara berpikir yang cukup penting. Perusahaan itu mulai bertanya sebenarnya, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat ini gitu ya. Bukan hanya membuat sebuah produk kemudian mencari pembelinya, tetapi memahami konsumen terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masuk ke era pemasaran holistik dan digital, di mana di era ini itu konsumen tidak hanya berinteraksi dengan sebuah brand melalui sebuah iklan ya teman-teman ya, tetapi konsumen dapat berinteraksi secara langsung melalui berbagai titik sentuh. Misalnya melihat konten Instagram atau mengunjungi website, terus teman-teman itu membaca review atau melihat video yang ada di YouTube. Kemudian teman-teman berusaha untuk mengunjungi marketplace-nya. Dari situ teman-teman melakukan pembelian dan menggunakan produk, bahkan menghubungi customer service-nya. Jadi teman-teman, komunikasi pemasaran sekarang sudah menjadi sebuah ekosistem pengalaman konsumen.
Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada hubungan antara komunikasi pemasaran dengan perilaku konsumen. Ini sangat penting teman-teman, bagaimana komunikasi pemasaran itu kan sangat erat kaitannya bagaimana konsumen melihat cara konsumen berpikir dan bertindak. Nah, perilaku konsumen pada dasarnya itu membahas bagaimana seseorang dalam mencari sesuatu produk, memilih produk tersebut, membelinya, kemudian menggunakannya dan melakukan evaluasi sebuah produk atau jasa yang teman-teman nanti pakai. Nah, dalam komunikasi pemasaran kita mengenal model stimulus dan respon sebenarnya. Sederhananya seperti ini teman-teman. Ada sebuah perusahaan memberikan stimulus kepada konsumennya. Stimulus tersebut dapat berupa harga produk tersebut, promosi, atau distribusi. Dan kemudian stimulus tersebut diproses oleh konsumen itu sendiri. Konsumen memiliki karakteristik psikologis dan sosial yang berbeda-beda. Setelah melalui proses tersebut, kemudian muncullah sebuah respon. Nah, bagi kita sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, stimulus ini menjadi sangat menarik karena stimulus pemasaran dapat disampaikan melalui warna yang teman-teman bikin nanti, tipografi yang teman-teman ciptakan, fotografi yang menarik, ilustrasi yang adaptif, layout yang bagus, video yang menarik, dan animasi atau bahkan desain kemasan yang nantinya teman-teman buat gitu kan. Jadi sebenarnya visual itu merupakan salah satu bagian penting dari stimulus komunikasi pemasaran. Salah satu teori klasik yang penting kita pahami adalah AIDA. AIDA itu apa teman-teman? AIDA merupakan singkatan dari attention, I-nya itu interest, D-nya itu desire, dan A-nya yang terakhir itu adalah action. Coba teman-teman bayangkan sebuah contoh sederhana. Misalnya ada sebuah brand kopi gitu misalnya sedang membuat iklan di Instagram. Hal yang pertama harus dilakukan untuk mendapatkan perhatian apa teman-teman? Ini adalah tahap attention untuk mendapatkan perhatian. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan warna yang kontras, bisa menggunakan headline yang besar supaya mudah untuk dilihat gitu ya, atau menggunakan visual yang menarik perhatian ketika audiens sedang scrolling. Setelah perhatian berhasil didapatkan, nah kita baru masuk ke tahap interest. Di sini kita mulai memberikan informasi, membuat audiens menarik atau tertarik gitu ya. Misalnya nih, kopi menunjukkan rasa, misalnya menunjukkan rasa kopinya, menampilkan bahan yang digunakan, atau memperlihatkan proses dalam pembuatan kopi itu sendiri. Kemudian masuk ke tahap desire. Nah, pada tahap ini kita ingin membangun keinginan dari konsumen gitu ya. Misalnya dengan menampilkan seseorang yang sedang menikmati kopi tersebut, atau memperlihatkan pengalaman yang akan diperoleh oleh konsumen itu sendiri setelah menggunakan sebuah produk. Yang kemudian yang terakhir adalah actionnya. Nah, di sini kita mengarahkan konsumen untuk melakukan sebuah tindakan, teman-teman. Tindakan itu apa misalnya? Contohnya, click to action, pesan sekarang, gitu ya. Klik untuk membeli atau dapatkan promo hari ini. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, setiap elemen visual sebenarnya dapat memiliki fungsi yang berbeda pada setiap tahapan komunikasi. Oleh karena itu, desain yang teman-teman buat bukan sekedar membuat sesuatu yang terlihat bagus, tetapi apa teman-teman? Harus memiliki tujuan komunikasi. Oke teman-teman, selain AIDA, kita juga mengenal teori stimulus organism respon atau disingkat SOR gitu ya. Teori ini menjelaskan bahwa stimulus pemasaran tidak selalu langsung menghasilkan sebuah respon, teman-teman. Ada yang namanya proses internal yang terjadi di dalam diri konsumen. Misalnya,
kita melihat iklan sebuah smartphone, visualnya menarik, terus fiturnya itu terlihat bagus gitu ya. Tetapi apakah kita langsung membeli saat itu juga? Belum tentu kan. Kita mungkin akan mencari informasi terlebih dahulu, membandingkan harga misalnya, membaca review dari handphone tersebut, bertanya kepada teman yang sudah memakai handphone tersebut, atau mempertimbangkan apakah produk tersebut memang kita butuhkan. Jadi ada proses internal antara stimulus dan respon, kemudian ada juga teori difusi inovasi dari Everett Rogers. Teori ini teman-teman menjelaskan bagaimana sebuah produk atau gagasan baru menyebar di masyarakat. Mulai dari innovators, kemudian ada yang namanya early adopters, kemudian early majority, kemudian ada late majority hingga leaders. Dalam konteks teman-teman sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, pemahaman ini sangat penting ya teman-teman ya. Karena pesan visual untuk orang yang senang mencoba teknologi baru tentu bisa berbeda dengan pesan visual untuk orang yang membutuhkan lebih banyak bukti dan pertimbangan sebelum mencoba sesuatu. Nah, maka dari itu teman-teman, mencoba sesuatu yang baru tadi adalah konsep dari teman-teman ingin memberikan atau mereview atau ingin dari teman-teman yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke ruang lingkup komunikasi pemasaran. Hal yang perlu kita pahami teman-teman adalah komunikasi pemasaran bukan hanya iklan ya teman-teman. Bukan. Komunikasi pemasaran itu mencakup periklanan itu sendiri. Kemudian ada yang namanya promosi penjualan, hubungan masyarakat atau PR gitu ya, terus penjualan personal atau bahkan pemasaran langsung dan pemasaran digital. Semua aktivitas tersebut menjadi bagian dari bagaimana sebuah brand berkomunikasi dengan audiensnya. Di sini kita mengenal istilah touch point. Touch point itu apa teman-teman? Touch point adalah setiap momen ketika konsumen berinteraksi dengan brand. Misalnya, ketika teman-teman melihat iklan, kemudian mengunjungi Instagram dari iklan tersebut, kemudian membuka websitenya, membaca reviewnya, baru teman-teman sadar akan kebutuhannya datang ke toko untuk membeli produk. Kemudian menggunakan produk tersebut sampai menghubungi layanan purna jualnya. Bagi teman-teman sebagai desainer komunikasi visual, semuanya itu penting untuk memberikan touch point tersebut. Mengapa? Karena identitas visual dan pesan brand harus tetap konsisten. Misalnya bagaimana ketika kita melihat Instagram sebuah brand gitu ya, kita mengenali dari warnanya, kemudian kita membuka marketplace-nya, terus kita tuh melihat kemasannya, terus teman-teman membuka website-nya, ternyata ada UI UX-nya, semua terasa satu brand yang sama gitu kan. Inilah yang salah satu tantangan komunikasi pemasaran modern saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke perubahan yang sangat besar dalam komunikasi pemasaran, yaitu apa teman-teman? Karena adanya revolusi industri 4.0. Revolusi ini teman-teman ditandai dengan perkembangan teknologi digital, Internet of Things, Big Data, dan otomasi. Perkembangan ini mengubah cara pemasar berkomunikasi dengan konsumennya. Dulu misalnya komunikasi cenderung satu arah ya teman-teman. Brand yang berbicara, konsumen itu hanya mendengarkan saja. Sekarang komunikasinya menjadi jauh lebih interaktif. Konsumen itu sekarang dapat memberikan komentar secara langsung, memberikan like, membagikan konten, atau membuat review gitu ya. Bahkan membuat konten tentang brand tersebut. Jadi konsumen sekarang itu teman-teman tidak lagi hanya menjadi penerima pesan. Mereka juga dapat menjadi penyebar pesan itu sendiri. Selain itu, komunikasi juga menjadi sangat personal. Misalnya ketika kita sering mencari produk tertentu, kemudian kita melihat iklan produk yang serupa di platform lain. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh bagaimana data dan algoritma digunakan dalam komunikasi pemasaran. Setelah revolusi industri itu tadi hadir ya teman-teman, kita juga mengenal konsep society
5. Society ini menempatkan manusia sebagai pusat pemanfaatan teknologi. Jadi teknologi bukan hanya digunakan untuk menjual sebuah produk aja, teman-teman. Tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan nilai dan relevansi bagi manusia. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya adalah sebuah usaha kerajinan tenun tradisional. Sebelumnya, usaha tersebut hanya menjual produknya di pasar lokal. Kemudian mereka mulai mengenal sosial media dan menggunakan sosial media tersebut. Di sini, sosial media digunakan untuk menceritakan sejarah dan nilai budaya di balik produk tersebut. Marketplace digunakan untuk melakukan transaksi. Kemudian mereka bekerja sama dengan micro-influencer lokal untuk membangun rasa kepercayaan. Nah, dengan strategi tersebut, teman-teman, produk yang sebelumnya hanya dikenal mungkin hanya secara lokal, itu saja dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Ini merupakan contoh bagaimana teknologi dapat digunakan bukan hanya untuk kepentingan komersial, tetapi juga untuk memperkuat nilai budaya dan ekonomi masyarakat di sekitar. Untuk memahami perubahan paradigma pemasaran tadi, teman-teman, kita dapat melihat konsep marketing 1 sampai marketing 5. Kalau marketing 1 itu berorientasi pada produk, pesannya banyak, yang menonjolkan fitur dan keunggulan produk. Kalau marketing 2, teman-teman, berorientasi pada konsumen. Pesan mulai digunakan dengan kebutuhan konsumen. Dan di marketing yang ketiga, teman-teman, itu berorientasi pada nilai. Brand itu mulai berbicara mengenai nilai-nilai sosial, lingkungan yang ada di sekitarnya, budaya yang ada di sekitarnya, dan makna yang tersimpan di dalam produk tersebut. Kemudian di marketing 4 itu mengintegrasikan pengalaman secara online dan offline. Konsumen dapat berpindah dari kanal digital ke kanal fisik dan sebaliknya. Dan di marketing 5 itu menempatkan teknologi untuk kemanusiaan. Maksudnya apa? Teknologi seperti data dan AI dapat digunakan untuk membuat pengalaman yang lebih personal. Tetapi harus mempertahankan sisi manusiawinya. Oleh karena itu, bagi kita sebagai desainer komunikasi visual, semakin berkembangnya teknologi, justru semakin penting kemampuan kita untuk memahami manusia itu sendiri. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke perubahan komunikasi pemasaran juga membuat influencer itu semakin penting loh. Mengapa, teman-teman? Karena influencer dapat menjadi jembatan kepercayaan antara brand dan audiens. Misalnya nih, sebuah brand skincare baru gitu ya. Brand tersebut bisa saja membuat iklan yang mengatakan bahwa wah, produk kami sangat bagus. Tetapi ketika seseorang yang dipercaya audiens memberikan pengalaman menggunakan sebuah produk tersebut, gitu ya, pesannya bisa lebih terasa dan bisa lebih personal gitu, teman-teman. Namun jangan berpikir bahwa influencer hanya berkaitan dengan jumlah follower aja ya. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa audiens dari influencer tersebut sesuai dengan target market dari kalian sendiri. Nah, apakah nilai influencer sesuai dengan brand itu? Apakah gaya komunikasinya memang sesuai dengan brand tersebut? Dan apakah platform yang digunakan memang sudah tepat? Jadi, memilih influencer juga merupakan bagian dari strategi komunikasi. Sekarang kita masuk pada perubahan yang sangat menarik. Pada komunikasi pemasaran konvensional, perjalanan konsumen itu sering digambarkan secara linear menggunakan AIDA. Tetapi teman-teman, pada era digital saat ini, perjalanan konsumen itu jauh lebih kompleks sebenarnya. Dilihat dari apa? Nantinya dalam materi ini kita mengenal yang namanya customer path 5A, yaitu apa?
aware, kemudian appeal, kemudian ask, act, dan advocate. Mari kita gunakan contoh sederhana ya teman-teman ya. Misalnya nih, teman-teman ingin membeli sebuah laptop. Yang pertama, teman-teman mungkin melihat video laptop yang ada di TikTok atau di Instagram gitu ya. Terus teman-teman baru mengetahui produk tersebut dari TikTok tersebut. Ini adalah tahap aware namanya, tahap pengenalan. Kemudian Anda merasa laptop tersebut menarik. Nah, menarik ini adalah tahap appeal. Tetapi Anda belum membelinya. Anda mulai mencari informasi, terus kemudian teman-teman membaca reviewnya, mencari perbandingan harga, menonton YouTube, bertanya kepada teman-temannya. Ini adalah tahap S atau bertanya gitu. Kemudian setelah bertanya kepada teman-temannya, setelah kemudian yakin, teman-teman itu melakukan pembelian. Nah, pada tahap ini merupakan tahapan action. Kemudian setelah menggunakan laptop tersebut, Anda memberikan review, kemudian merekomendasikannya kepada teman-teman yang lain, atau membuat konten tentang produk tersebut. Ini adalah tahap advocate. Nah, disinilah terjadi perubahan yang sangat penting teman-teman, yaitu konsumen tidak hanya berhenti ketika dia membeli sesuatu. Mereka dapat menjadi promotor sebuah brand. Karena itu, desainer di sini, para desainer perlu memikirkan kebutuhan visual pada setiap tahap. Pada tahap aware, visual mudah dikenali. Pada tahap appeal, visual harus mampu membangun ketertarikan. Pada tahap ask, visual harus mampu menjawab keraguannya. Dan pada tahap act, interface atau tampilan transaksi harus jelas dan memberikan rasa kepercayaan. Sedangkan pada tahap advocate, visual harus mudah dibagikan oleh konsumen. Nah, perkembangan komunikasi pemasaran, teman-teman, juga membuat preferensi media antar generasi semakin terlihat. Baby boomer misalnya cenderung lebih dekat dengan media konvensional seperti televisi dan surat kabar gitu ya. Kalau Gen X itu menggunakan kombinasi media antara konvensional dan digital. Nah, saya ini milenial aktif menggunakan berbagai platform digital dan cukup memperhatikan review serta rekomendasi. Sedangkan Gen Z merupakan digital native, teman-teman. Mereka sangat dekat dengan video pendek, konten-konten yang autentik dan interaksi. Sementara Gen Alpha itu tumbuh sejak dini bersama dengan teknologi. Jadi ada satu hal yang perlu kita ingat teman-teman, bahwa pembagian generasi tersebut hanyalah gambaran umum. Jangan sampai kita mengatakan bahwa semua Gen Z pasti seperti ini gitu ya. Jangan. Tetapi teman-teman semua milenial pasti seperti itu gitu ya. Karena perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungannya, geografisnya, kemudian sosial ekonominya, kemudian ada komunitasnya, dan kebiasaan individu-individu lainnya. Jadi teman-teman, jangan teman-teman itu mendesain berdasarkan asumsi ya, tetapi harus melakukan riset terlebih dahulu. Sekarang mari kita lihat sebuah studi kasus, namanya percetakan sinar abadi, contohnya gitu ya. Usaha ini telah berdiri sejak era ketika pemasaran masih sangat berorientasi pada sebuah produk. Kekuatan mereka adalah kualitas cetaknya, terus harganya yang bersaing. Promosinya itu masih dilakukan menggunakan katalog fisik dan sales pribadi. Strategi tersebut itu berhasil selama bertahun-tahun kemarin, teman-teman. Tetapi kemudian muncul sebuah perubahan besar gitu ya. Kompetitor tidak lagi hanya percetakan di sekitar wilayah tersebut gitu ya. Muncul sebuah platform desain dan percetakan online, kemudian konsumennya sekarang dapat memesan dari rumah. Nah, kemudian generasi kedua tersebut kemudian mengambil alih usaha tersebut, teman-teman. Dan dia menyadari
bahwa cara pemasaran itu juga harus berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Tetapi menariknya, mereka tidak meninggalkan kekuatan lama yang tadi, teman-teman. Mereka justru menggabungkannya dengan teknologi baru. Mereka membuat website, mereka menggunakan sosial media, menggunakan Instagram, menggunakan TikTok. Mereka menampilkan sebuah proses kreatif, menceritakan kisah personal di balik undangan yang dibuat. Nah, pada tahap aware itu tadi mereka membuat reels yang menunjukkan proses cetak dengan mesin tradisional. Kemudian pada tahap as, mereka menyediakan konsultasi gratis melalui video call. Dan pada tahap advocate, pelanggan yang puas didorong dengan membagikannya hasil undangan mereka kepada kolega-kolega mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa transformasi digital bukan berarti semua yang lama harus dibuang, teman-teman. Tidak. Yang lebih penting adalah bagaimana kekuatan yang lama tadi dapat diintegrasikan dengan cara yang baru. Dan menurut saya ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai desainer komunikasi visual. Karena apa? Karena identitas sebuah brand tidak selalu harus dihilangkan ketika kita melakukan transformasi. Justru teman-teman, identitas tersebut dapat menjadi pembeda dengan yang lain. Sekarang mari kita lihat beberapa kanal digital. Instagram kuat pada visual ya teman-teman ya. Instagram juga ada estetika brandnya dan storytelling gitu ya. Kalau TikTok itu kuat di apa? Kuat pada video pendek, tren, kemudian hiburan dan konten-konten yang autentik. Sedangkan Facebook teman-teman memiliki pengguna yang lebih beragam dan kuat dalam membangun sebuah komunitas. YouTube sendiri itu cocok untuk konten yang lebih panjang seperti tutorial, review, dan dokumentasi. Website itu menjadi kanal yang sangat penting karena merupakan out media. Kemudian ada WhatsApp bisnis dan email yang memungkinkan komunikasi secara langsung dan personal. Tetapi yang harus diingat teman-teman, bukan berarti sebuah brand harus hadir di semua platform ya. Tetapi bagaimana brand itu hadir di semua platform tanpa strategi itu justru bisa menghabiskan sumber daya. Jadi pertanyaan yang harus kita ajukan sebenarnya di mana target audiens kita berada dan tujuan komunikasi kita itu apa gitu ya. Karena setiap platform memiliki karakteristik yang berbeda, pengguna yang berbeda, algoritma yang berbeda, bahkan budaya dan format konten yang berbeda-beda pula. Nah, perubahan komunikasi pemasaran juga menghasilkan sesuatu yang sangat penting ya teman-teman ya, yaitu sebuah data. Nah, pada era digital kita dapat mengukur berbagai aktivitas komunikasi. Misalnya apa teman-teman? Misalnya adalah ketika kita reach gitu ya, misalnya berapa banyak orang yang melihat konten kita. Kemudian impression itu berapa kali konten kita itu ditampilkan. Dan ada juga engagement rate. Engagement rate itu adalah seberapa banyak audiens berinteraksi dengan kontennya. Yang kemudian itu ada CTR atau click through rate gitu ya. Nah, ini adalah berapa banyak orang yang melakukan klik ajakan yang kita berikan di sosial media tersebut yang paling dekat dengan tujuan bisnis. Conversion rate itu berapa banyak orang yang akhirnya melakukan tindakan yang kita inginkan, misalnya membeli, kemudian mendaftar, atau menghubungi brand. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada angka yang terlihat bagus saja. Misalnya sebuah konten mendapatkan ribuan likes, tetapi tidak ada peningkatan penjualan. Apakah kampanyenya tersebut itu berhasil? Belum tentu teman-teman. Inilah yang disebut dengan vanity metrics. Jadi sebagai seorang desainer komunikasi visual, kita harus mulai belajar membaca data ya teman-teman ya. Bukan untuk menggantikan kreativitas teman-teman,
tetapi untuk membantu teman-teman nantinya dalam pemahaman apakah keputusan visual yang teman-teman buat nanti benar-benar efektif. Oke teman-teman, setelah melihat keseluruhan perkembangan tersebut, apa implikasinya bagi kita sebagai mahasiswa dan calon praktisi desain komunikasi visual? Yang pertama adalah kita harus mampu untuk memahami konsumennya. Yang kedua, itu kita harus mampu untuk memahami strategi pemasaran. Yang ketiga, yang tak kalah penting, kita harus mampu untuk memilih media yang tepat karena memang porsinya berbeda-beda ya. Yang keempat, kita juga harus mampu menerjemahkan satu identitas visual ke berbagai platform. Dan yang kelima, kita harus memulai memahami data. Kalian sebagai seorang desainer hari ini tidak hanya cukup hanya bertanya bagaimana membuat desain ini bagus ya teman-teman ya, tetapi harus bertanya mengapa desain ini dibuat, untuk siapa sih sebenarnya, siapa sih yang akan melihat konten-konten dari teman-teman, dan apa yang harus dilakukan audiens setelah melihat dari kontennya teman-teman. Kemudian di kanal mana media desain yang teman-teman akan gunakan, dan bagaimana kita mengetahui bahwa desain tersebut berhasil. Inilah pergeseran peran seorang desainer teman-teman. Dari yang tadinya sekedar eksekutor visual, teman-teman menjadi perancang komunikasi visual yang strategis. Baik mahasiswa semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, itu adalah komunikasi pemasaran itu terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zamannya pada saat ini gitu ya. Zaman saat ini dipengaruhi oleh apa? Teknologi, perilaku konsumen, dan struktur pasar. Yang kedua, itu komunikasi pemasaran bukan hanya tentang iklan, tetapi juga mencakup seluruh titik sentuh atau touch point antara brand dengan konsumen yang tadi kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, itu adalah revolusi industri 4.0 dan society 5.0, itu membuat komunikasi menjadi semakin digital, interaktif, personal, tetapi tetap harus humanis. Kemudian yang keempat teman-teman, perjalanan konsumen berkembang dari model yang relatif linear seperti AIDA menuju customer path 5A gitu ya. Ada aware, ada appeal, ada ask, ada act, dan ada advocate. Kemudian yang kelima adalah bagaimana peran desainer, teman-teman sebagai desainer juga mengalami perubahan. Desainer tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi desainer harus mampu menggabungkan visual yang bagus, strategi, riset, media, perilaku konsumen, dan tentu saja data. Jadi perkembangan komunikasi pemasaran sebenarnya bukan hanya tentang perubahan dari media cetak menuju media digital teman-teman. Jauh lebih dari itu, ini adalah sebuah perubahan bagaimana sebuah brand itu nantinya mampu menghubungkan dengan manusia. Nah, mahasiswa semuanya, setelah mempelajari materi tersebut, saya ingin Anda mencoba mengamati di lingkungan sekitar teman-teman tentang sebuah brand yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Bisa brand besar, bisa brand kecil, atau bahkan bisa brand UMKM yang ada di sekitar teman-teman ya. Kemudian coba perhatikan bagaimana brand tersebut mendapatkan perhatian teman-teman. Apa yang membuat teman-teman itu tertarik dengan brand tersebut. Kemudian informasi apa aja yang Anda cari sebelum membeli. Apa aja yang akhirnya membuat teman-teman itu memutuskan untuk membeli produk tersebut. Dan setelah membeli, sebenarnya apakah teman-teman pernah merekomendasi brand tersebut kepada orang lain? Jika Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka sebenarnya teman-teman itu sudah mulai melihat komunikasi pemasaran dari perspektif customer journey. Dan itulah cara berpikir yang perlu kita bangun sebagai mahasiswa desain komunikasi visual. Jangan hanya melihat sebuah iklan dari sebuah gambar aja ya teman-teman ya.
Tetapi juga jangan hanya melihat sebuah Instagram sebagai kumpulan postingan, tetapi teman-teman lihatlah semuanya sebagai bagian dari sebuah sistem komunikasi antara brand dengan manusia. Oke teman-teman, itu saja dari saya Kevin Arifyanto mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Tetap kreatif, tetap kritis. Bye-bye.